Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Nur dengan NIM 170231100027. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai tentang aliran ekonomi klasik atau bisa dikatakan juga ekonomi mazhab klasik, yang juga di mana mazhab ekonomi klasik ini akan dikritik oleh pemikiran dari ekonomi mazhab sosialis. Sekarang kita lanjutkan mengenai pembahasan Adam Smith. Nah, Adam Smith melalui karya besarnya yaitu mengenai tentang The World of Nation yang ditulis pada tahun 1976 sering disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Nah, konsep pertama yang dituangkan dalam pemikirannya yaitu di ekonomi klasik, yaitu mengenai tentang konsep invisible hand. Nah, ini kemudian dipresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumennya. Nah, apa itu konsep invisible hand? Yaitu sebagai tangan yang tidak terlihat. Bagaimana pemahaman mengenai tentang Adam Smith, jangan terlalu mengambil banyak ikut campur dalam permasalahan atau yang mencakup dengan mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pasar. Nah, berbeda dengan pemikiran ekonomi klasik tentunya, yaitu tentang sistem ekonomi sosialis memiliki pandangan tersendiri dalam menghadapi persoalan dalam perekonomian. Nah, sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi yang diatur. Berbeda dengan pemikiran ekonomi klasik, sistem ekonomi sosialis memiliki pandangan tersendiri dalam menghadapi persoalan perekonomian. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh negara. Nah, ini berbeda dari tadi seperti yang dijelaskan dalam mekanisme atau sistem ekonomi mazhab sosialis yang mana lebih tidak terlalu mengikut campurkan pemerintahan. Ini sebaliknya, di sistem ekonomi sosialis lebih menganjurkan bahwasanya pemerintah harus banyak andil dalam mekanisme perekonomian di dalam pasar. Nah, oleh karena itulah sistem ekonomi sosialis disebut sebagai sistem ekonomi terpusat. Kita lebih dalam lagi mengulik mengenai ekonomi klasik. Nah, mazhab klasik ini awal muncul akhir abad 18 dan awal abad 19, yaitu pada masa revolusi industri. Adam Smith sendiri ini dilahirkan di Skotlandia pada tahun 1723. Nah, karya Smith selain The World of Nation adalah The Theory of Moral Sentiment yang diterbitkan pada tahun 1759. Pembahasan Smith lebih banyak itu bersifat makro dengan penekanan pada penentuan harga yang dilakukan dengan pendekatan deduktif beserta dengan penjelasan historisnya. Smith sendiri berpandangan optimis dengan masa depan dunia. Fokus utamanya yaitu peningkatan individu melalui kesederhanaan dan perilaku yang baik, menabung, berinvestasi, perdagangan, dan pembagian kerja, terus pendidikan dan pembentukan kapital, serta pembuatan teknologi baru. Nah, Smith lebih tertarik ini untuk meningkatkan kemakmuran ketimbang membagi-bagi kemakmuran. Nah, berbicara mengenai arti nilai ekonomi, Smith mengidentifikasikan barang memiliki dua nilai guna, value in use dan nilai tukar atau value in exchange. Nah, nilai tukar barang akan ditentukan oleh jumlah tanah atau labor yang diperlukan selama menghasilkan barang tersebut. Sedangkan nilai guna adalah nilai kegunaan atau fungsi barang itu sendiri. Nah, pemikiran Smith itu antara lain yang pertama yaitu sangat mendukung seminimal mungkin campur tangan pemerintah seperti yang awal saya jelaskan.
dalam perekonomiannya. Nah, adanya invisible hand ini yang membawa perekonomian pada keseimbangan. Jadi tanpa adanya ikut campur pemerintahan dalam mekanisme pasar, tentunya kebijakan-kebijakan yang mengekang gerak-geriknya di dalam pasar itu tidak diharapkan oleh pemikiran ekonomi klasik ini digagas oleh Adam Smith. Nah, terus lagi yang kedua yaitu perlu adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Smith percaya bahwa pertambahan penduduk akan meningkatkan output per kapita dengan memperluas pembagian kerja. Nah, terus juga Smith mendukung perdagangan bebas internasional antar negara. Juga beliau menolak kekuatan monopoli yang akan merusak pasar. Smith juga berpandangan mengenai teori distribusi, yakni hasil dari setiap golongan masyarakat. Yang pertama yaitu kerja subsisten, dan kedua hasil dari kepemilikan lahan dan pemilik modal. Inilah yang membuat teori ongkos produksi lebih relevan dari teori ongkos tenaga kerja. Dengan demikian, laba merupakan bagian dari nilai barang yang dihasilkan merupakan milik kapitalis. Hubungan upah dan laba berlawanan. Nah, teori keunggulan mutlak juga yang dibahas Adam Smith menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produksi lebih baik dari negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisien. Nah, teori absolute and strength atau keunggulan mutlak ini didasarkan pada beberapa asumsi pokok. Antara lain yaitu faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja saja dan kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Nah, dan juga yang terakhir yaitu tentang biaya transport ditiadakan. Nah, terdapat perbedaan dari pembahasan awal mengenai ekonomi sosialis terhadap ekonomi klasik. Nah, ini menjelaskan mengenai kritikan-kritikan atau persimpangan pemikiran antara ekonomi sosialis terhadap ekonomi klasik. Kita awali dari segi filosofi ekonomi. Dalam sudut pandang ekonomi mazhab sosialis berpandangan bahwasanya ekonomi dapat berjalan baik apabila di dalam ekonomi tersebut menganut tentang kesetaraan. Nah, kesetaraan ini dapat diwujudkan bila menerapkan konsep masing-masing atau akan diberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dan masing-masing mendapatkan sesuatu dengan kemampuannya atau kesanggupannya dan masing-masing sesuai dengan aktivitasnya. Nah, kesetaraan itu akan benar-benar terwujud jika setiap orang dibekali dengan alat-alat distribusi yang sama-sama mereka punya. Jika kembali ke penjelasan awal mengenai tentang Adam Smith yang berbicara bahwasanya setiap individu itu memiliki kemampuan atau modal masing-masing yang memang individu tersebut harus mengetahui hal-hal kelebihan di dalam dirinya sendiri. Nah, berbeda dengan pandangan di mazhab sosialis ini yang menjelaskan bahwasanya jika semua modal atau setiap individu dapat diberikan modal dengan yang sama rata tentunya, itu juga akan menghasilkan kemakmuran yang sama rata yang diyakini oleh kaum mazhab sosialis yang salah satu tokohnya yaitu Karl Marx. Yang kedua yaitu dilihat dari nilai ekonomi yang diharapkan dari ekonomi klasik dan
ekonomi sosialis. Nah, tentunya di dalam ekonomi sosialis juga memiliki pemikiran mengenai nilai ekonomi yang tentunya agak berbeda dengan pemikiran ekonomi klasik. Nah, menurut Smith sendiri, kekayaan suatu bangsa tergantung pada pertama yaitu tingkat produktivitas tenaga kerja dan kedua jumlah penggunaan tenaga kerja, yakni tenaga kerja produktif yang terpakai. Smith memulai pembahasan pembagian kerja karena hal ini menyangkut dasar terjadinya transformasi dari bentuk tenaga kerja yang konkret dan produktif yang menghasilkan barang-barang atau nilai guna menjadikan tenaga kerja sebagai suatu unsur sosial. Nah, secara abstrak inilah yang menjadikan sumber kekayaan atau nilai tukar. Nah, berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang dimana di bawah sistem ini para pekerja tidak mengalami eksploitasi yang dapat terjadi. Para pekerja tidak mengalami eksploitasi yang dapat terjadi karena mereka akan mendapatkan hal yang sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Berbedanya sistem sosialis ini digunakan dengan ekonomi kelas. Berbedanya sistem sosialis ini dengan ekonomi klasik ini bisa menghilangkan penderitaan rakyat karena seluruh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya telah diatur dan disediakan oleh negara. Ketersediaan tersebut memungkinkan masyarakat tidak perlu pusing dalam pikiran mereka dengan apa yang mereka raih. Dikarenakan kontrol negara yang kuat ini, pengelolaan sumber daya alam bisa dilakukan dengan lebih bijak. Yang ketiga yaitu mengenai instrumen kebijakan yang digunakan ekonomi klasik dan ekonomi sosialis. Nah, di sini di dalam ekonomi sosialis, kebijakan yang digunakan oleh ekonomi sosialis ini menurut Afzalur Rahman itu yang pertama, setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya. Setiap individu mendapat pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mentalnya berada dalam pengawasan negara. Yang ketiga yaitu semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sempurna di antara produksi dengan penggunaannya. Yang terakhir yaitu semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara dan keuntungan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Demikian penjelasan yang saya paparkan mengenai tentang perbedaan dan persamaan aliran ekonomi klasik Adam Smith dan ekonomi sosialis Karl Marx. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.